Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gedung Cagar Budaya di Kota Bandung tiba-tiba ambruk sehingga menimpa pengunjung. 3 orang dilaporkan menderita luka-luka. Pegawai PT Kereta Api Indonesia Komuter punya cara unik merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Diduga selingkuhi istri orang, seorang anggota Polres Garut digerebek bersama wanita selingkuhannya di sebuah penginapan. Ya, seorang anggota Polres Garut digerebek karena kedapatan berselingkuh dengan perempuan bersuami di sebuah tempat penginapan. Sang polisi kini telah ditahan dan terancam dipecat. Penggerebekan ini dilakukan suami dan keluarga sang perempuan di sebuah penginapan di kawasan Miramare, Cibalong, Garut. Dari video amatir terlihat sang polisi dan perempuan kedapatan sedang berbuat mesum. Keduanya masuk penginapan dengan seragam lengkap. Sang polisi dengan pakaian polisi, sedangkan perempuan mengenakan seragam sebagai seorang guru. Kepolisian Resor Garut bergerak cepat dengan menahan anggotanya berinisial Y. Polisi dilaporkan suami dan keluarga perempuan karena diduga berselingkuh. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan itu bersama wanita, bukan istrinya, tertangkap oleh warga di salah satu penginapan di Pangutbek. Kemudian kita lakukan proses pendalaman, kita lakukan pemeriksaan, kita langsung. Memang yang bersangkutan saat itu tidak langsung kita tangkap karena cepat melarikan diri. Namun di hari kedua kita berhasil melakukan penangkapan. Anggota Polsek Bang Bungkut kan? Betul, anggota Polsek. Kalau pidana umumnya gimana Dan? Oh, untuk pidana yang bersangkutan, khususnya dari suami ya, itu sudah melaporkan laporan polisi ke Polres untuk dilakukan proses pidana. Jadi ada 2 proses pidana, kemudian proses masalah penegakan terhadap kode etik yang bersangkutan. Selain terancam pidana, polisi juga terancam diberhentikan dengan tidak hormat dari Korps Baju Coklat. Yakos Budi melaporkan dari Garut. Sebuah bangunan tua cagar budaya di Kota Bandung mendadak ambruk dan menimpa beberapa orang di dalamnya. Akibat kejadian ini 3 orang pengunjung dan panitia terluka. Kepanikan menyeruak sesaat setelah gedung cagar budaya Yayasan Pusat Kebudayaan YPK di kawasan Naripan, Kota Bandung mendadak ambruk Senin petang. Pengunjung dan panitia acara yang ada di dalamnya tertimpa reruntuhan atap gedung. Kebetulan saat kejadian sedang diselenggarakan pameran lukisan. Menurut salah seorang korban, sebelumnya tidak ada tanda-tanda gedung bakal runtuh. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjung dan panitia mengalami luka-luka. Bahkan 1 orang harus mendapatkan perawatan akibat luka robek di kepala. Nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung bro semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari. Itu kondisi di dalam lagi ada pengunjung atau? Tadi kondisi di dalam lagi ada pengunjung 1 orang. 3 orang korban yang mendapat perawatan telah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Kepolisian kini tengah menyelidiki penyebab musibah ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Atap sebuah bangunan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Cianjur ambruk. Beruntung para siswa dan guru sudah pulang sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Diduga atap ambruk karena konstruksi bangunan yang kurang baik. Atap bangunan SMP Negeri 3 Tanggang di Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggang, Cianjur Selatan, Cianjur, tiba-tiba ambruk seketika. Peristiwa terekam kamera amatir warga terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Atap bangunan sekolah ini dibangun secara swaklola menggunakan dana alokasi khusus atau DAK pada tahun 2022 dengan anggaran 450 juta rupiah. Bangunan yang ambruk merupakan ruang laboratorium komputer untuk para siswa. Menurut saksi, tanda-tanda atap bangunan ambruk sudah diketahui sebelumnya karena terdengar kayu penyangga atap patah.
Ya dalam jangka waktu kurang lebih setengah jam, langsung dari awal saya lihat sampai langsung ambruk begitu aja kejadiannya. Nah itu kejadian pada saat jam belajar atau gimana Pak? Oh, bukan, setelah Jumat karena anak-anak siswa belajar sudah pada pulang sebelum Jumat juga, sebelum dulu juga. Karena hari Jumat. Kurang lebih 2 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun. Karena itu bangunan yang paling terbaru. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena para siswa dan guru sudah pulang. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur menduga atap ambruk karena konstruksi kurang baik atau tidak sesuai dengan ketentuan. Ini dana DAK 2022 dibangun dengan cara swakelola, yaitu ada P2S Panitia Pembangunan Sekolah. Pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Panitia P2S itu pertama ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota itu semuanya reng-rengan dari guru dan komite sekolah. Waktu itu anggarannya berapa Pak? Itu sekitar 450 juta dengan isi meblernya gitu ya. Meski atap laboratorium ambruk, namun aktivitas belajar mengajar para siswa tetap berjalan normal. Rena Gozali melaporkan dari Cianjur. 3 komplotan perampok diringkus aparat Satreskrim Polres Garut dan tim Resmo Polda Jawa Barat. Para pelaku menggasak uang di dalam brankas milik SPBU di Jalan Pembangunan sebesar 190 juta rupiah. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Lima dari 3 komplotan perampok ini dibekuk Satreskrim Polres Garut dan Polda Jawa Barat. Perampokan saat itu terjadi di SPBU di Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, 16 Oktober 2024 sekitar pukul 1.30 dini hari. Menggunakan mobil rental, kawanan perampok ini memasuki area SPBU di saat kondisi sepi. Pelaku kemudian menyekap seorang satpam dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam. Kawanan pelaku ini kemudian membawa brankas berisi uang milik SPBU sebesar 190 juta rupiah. Berbekal laporan dari korban dan rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya membekuk para pelaku di tempat berbeda. Terjadi di SPBU Jalan Pembangunan Kabupaten Garut. Kronologis sekitar pukul 1:30 korban itu merupakan satpam atau penjaga malam sedang melakukan perbaikan di WC SPBU. Kemudian didatangi oleh 3 orang yang menggunakan tutup kepala, menodongkan senjata api dan golok senjata tajam. Korban diikat baik tangan dan kakinya dengan kabel tis maupun dengan lakban hitam. Kemudian sekitar pukul 3.30 korban diketemukan oleh saksi dan saksi melaporkan ke Polres Garut. Polisi tengah memburu kedua pelaku yang buron. Para tersangka berinisial AF, ASM, dan KS dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang bocah di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung terjepit cincin ganda hingga harus mendapat pertolongan dari petugas damkar. Petugas sampai harus menggunakan alat potong untuk melepas cincin dari jari anak tersebut. Raihan, bocah 10 tahun di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung terlihat cemas ketika mendapati jari tengahnya terjepit cincin ganda. Bersama ibunya, Iska, yang merupakan seorang ibu rumah tangga, ia mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Sempat dicoba disemprotkannya air ke jari Raihan, namun ternyata cincin ganda cukup sulit untuk dilepaskan. Sehingga petugas perlu menggunakan alat pemotong gerinda kecil. Cincinnya double, kiraan usia 10 tahunan. Alhamdulillah kita tidak ada kendala. Sang ibu menjelaskan kejadian bermula saat Raihan tengah bermain sendirian tanpa pengawasan. Kemudian ia iseng memasukkan cincin ke jari hingga terjepit selama 2 jam. Lagi main, iseng mungkin dia langsung pakai aja gitu. Udah mencoba 2 jam nggak bisa. Setelah terlepas, Raihan tak mengalami luka sedikit pun, namun ia sedikit syok. Dari peristiwa ini kita belajar orang tua harus meningkatkan pengawasan saat anak tengah bermain.
Jauhkan anak-anak dari barang yang membahayakan dan segera meminta pertolongan petugas terdekat agar terhindar dari kecelakaan fatal. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.